Ramadan, Ramadan, welcome holy moon Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hai, bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah dengan keadaan yang sehat, fit, walaupun terjadi pandemi wabah saat ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan utama kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam hingga detik, menit, dan jam saat ini. Tak lupa kita juga menunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 sikap yang perlu ditanamkan pada kehidupan kita masing-masing. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah respect, yang ketiga adalah sikap empati. Di sini tujuan saya bukan untuk menggurui, tapi kita akan berbagi bersama dengan akal pikiran masing-masing yang kita miliki. Oke, yang pertama adalah toleransi. Siapa yang tak kenal dengan kata toleransi? Tak kenal, maka tak sayang. Bukan disayang mantan, pacar, atau gebetan. Oke, toleransi dari bahasa Spanyol dulu ya, yang jauh ya. Toleransi dalam bahasa Spanyol adalah tolerancia. Tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut dengan tasamuh. Toleransi dalam menurut bahasa berarti menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Oke, kita dalam antar umat beragama selalu menumbuhkan sikap toleransi, bukan? Agar tercipta kedamaian dan keharmonisan jiwa dan raga. Asik, mantul bukan? Dalil tentang toleransi terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un alim. Yang dalam artian kita tidak ada pemaksaan dalam umat beragama. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat tolong menolong, membangun parit bersama, bekerja sama, gotong royong, tidak mengejek ya. Tidak boleh manggil nama ayahnya, Joko, Tarno, Eko. Nggak boleh. Itu sangat-sangat tidak disukai Allah dan akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Bahasan yang kedua mengenai sikap apa? Respect. Oke, respect itu berarti juga seperti toleransi, saling menghargai, menghormati, dan yang paling utama tentang pokok ini adalah
kita tetap mengakui dari kelebihan orang lain. Jadi jangan sombong, walaupun orang lain itu punya kelebihan tapi kita nggak mau ngakuin. No, say no untuk itu. Oke? Jadi dalil tentang respect terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang tidak boleh laki-laki maupun perempuan saling merendahkan. Gak boleh juga kita menertawakan, dia jelek, dia bodoh, dia konyol, dasar gitu, gak boleh ya. Bisa aja yang kita tertawai itu orangnya lebih dari kita. Gak tahu juga kan, nanti tiba-tiba pas gede orang yang kita tertawai nolong kita baru melaratnya gitu bahasanya zaman sekarang. Mantul bukan? Oke, contoh sikap respect dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tetap menghargai orang lain, terus mengakui orang lain, mengakui kelebihannya yang seperti saya bilang dari flashback yang tadi. Oke, kita juga nggak boleh ikut campur atas urusan orang lain. Siapa tahu rahasia, siapa tahu itu privasi keluarga. Nggak usah sok kepo. Kepo dalam agama itu dapat dibedakan ya. Kita harus membedakan dengan akal pikiran yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pembahasan yang terakhir nih, yang ketiga, mengenai sikap empati. Tak asing bukan dengan kata-kata ini? Mungkin kita tidak sadar kalau kita sudah memiliki rasa itu dalam diri kita, tapi hanya kurang paham mengenai pengertian, arti, pembahasan, maksud, dan lain-lain itu. Empati itu perasaan kita senasib sama kepada orang lain. Orang lain sedih, kita ikutan sedih, baper gitu ya, bawa perasaan. Oke, dalil tentang sikap empati terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Janganlah tolong menolong dalam keburukan. Kita harus dalam kebaikan terus ya. Jangan kita menolong orang mencuri, merampok, begal, kelitih. Seperti bahasa di Yogyakarta, kelitih. Oke. Contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari adalah tergerak hatinya untuk membantu warga terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Dan bisa kalian terapkan dengan bersedekah, dengan membantu orang, ikut menyumbangkan dana, menyumbangkan masker, hand sanitizer, dan APD itu yang paling penting. Sekian dari saya. Tak lupa ada satu kata mutiara Islami yang saya sampaikan. Laisa kullu ma yal'abu dhahaban. Tidak semua yang mengkilap itu emas. Petik dari kisah ini adalah kita nggak boleh menilai orang dari luarnya saja. Pakaiannya bagus, kaya, cantik, putih, tinggi, pendek, gemuk, kurus. Oke, nggak boleh kayak gitu. Kita harus lihat dari fil qalbuki, dari hatinya. Hatinya itu baik. Siapa tahu yang jelek suka bantu, yang parasnya cantik, jos, ganteng, itu malah semena-mena sama rakyat di bawahnya. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada jarum jam yang patah, janganlah masukkan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, janganlah masukkan dalam hati. Nanti baper loh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.